Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa li ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Summa sholatu ma'salamil laiki alan nabiyyi afsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man asqanul qur'ana bil i'rabi fanas'alul mananna ayyujirna minariya mudha'ifan ujurana wa ayyakuna nafi'an bi ilmihi manitana bihifzihi wa fahmihi. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Dwi Purnama. Saya dari program studi Bahasa dan Sastra Arab akan menjelaskan atau membacakan materi tentang peran agama dalam kehidupan masyarakat. Berbicara tentang agama memerlukan sikap yang ekstra hati-hati, sebab agama merupakan persoalan sosial tetapi penghayatannya sangat bersifat individual. Apa yang dipahami dan apa yang dihayati sebagai agama oleh seseorang sangat tergantung pada keseluruhan latar belakang dan kepribadiannya. Hal itu senantiasa membuat adanya perbedaan tekanan penghayatan dari satu orang ke orang lain dan membuat agama menjadi bagian yang sangat mendalam dari kepribadian atau privasi seseorang itu sendiri. Nah, maka dari itu, agama senantiasa bersangkutan dengan kepekaan sosial. Selain itu, agama merupakan pedoman hidup dan menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku penganutnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik atau tidaknya tindakan seseorang tergantung pada taat dan seberapa dalam penghayatan terhadap agama yang diyakini. Agama berperan sangat penting dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkannya kepada kebaikan bersama. Untuk memperoleh pemahaman tentang peranan agama lebih jauh lagi, Abul Qasim Al-Khu'i, penulis buku Menuju Islam Rasional, mengatakan, pada dasarnya kita membutuhkan agama, dikarenakan agama mampu melestarikan hubungan yang baik dan harmonis antar manusia. Secara lebih terperinci, pentingnya peran agama dalam kehidupan manusia dapat dipahami dalam poin-poin berikut. Yang pertama, agama menghidupkan nilai luhur moralitas. Diturunkannya agama kepada umat manusia mempunyai agenda menghidupkan moralitas dalam rangka mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Agama sangat mendukung nilai luhur yang menyeru kepada prinsip kebaikan seperti keadilan, kejujuran, toleransi, dan tolong-menolong antar sesama orang lain. Dalam proses kehidupan yang dijalani manusia, agama sangat mendukung untuk tindakan kebaikan. Artinya agama tidak hanya memberikan nilai-nilai yang sifat moralitas, namun juga menjadikannya sebagai pondasi keyakinan. Agama mensyaratkan moralitas sebagai bagian iman secara keseluruhan. Tak hanya moralitas yang ditekankan agama bersifat mengikat kepada setiap penganutnya. Abul Qasim Al-Khu'i menegaskan, tanpa bantuan agama dapat dipastikan bahwa nilai-nilai kebajikan atau moralitas tersebut niscaya akan kehilangan maknanya dan akan menjelma menjadi serangkaian nasihat belaka yang bersifat tidak mengikat. Dengan kata lain, nilai-nilai tanpa makna hanya bercorak nasihat, tidak lebih dari sekedar anjuran atau seruan belaka. Misalnya, diucapkan seorang sahabat karib kita, sementara kita sendiri bebas untuk menerima atau menolaknya. Kedua, agama memberi kekuatan dalam menanggung penderitaan hidup. Agama menghidupkan kekuatan dalam diri manusia untuk mampu menghadapi perihal penderitaan hidup dan berperan sebagai benteng kokoh yang melindunginya dari serangan keputusasaan dan
hilangnya suatu harapan. Berkat keimanan yang kuat dan keyakinan bahwa Tuhan seseorang yang diyakini seseorang itu sendiri pasti memberi pertolongan. Setiap masalah yang muncul dan setiap jalan buntu yang ditemui dalam kehidupannya dapat dipecahkan dan diatasi. Alhasil, ia akan mampu menghindar dari rongrongan keputusasaan dan kesia-siaan. Jadi, selain peran iman sebagai kekuatan pendorong atau motivasi, tetapi juga merupakan faktor yang memungkinkan manusia sanggup menghadapi dan menanggung cobaan hidup dengan penuh ketegaran dan menyelamatkannya dari kepahitan akibat kegagalan dan kekecewaan yang alami. Yang ketiga, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang tidak pernah berubah setiap zamannya. Meskipun terdapat berbagai perbedaan tafsiran dalam memahaminya, namun tidak pernah ada perubahan dalam kitab suci yang diyakini kebenarannya tersebut. Pada faktanya, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya pegangan atau pedoman yang menjadi acuan dalam hidupnya. Karena ia akan cenderung berusaha mengisi hidupnya dengan cara dan jenis pedoman hidup apapun. Meski pedoman tersebut beserta nilai-nilai yang dikandungnya itu keliru dan menyesatkan, pada saat itu juga kehidupan intelektualnya tidak diisi dengan keyakinan yang masuk akal dan ajaran yang sehat. Dalam keadaan demikian, agama dapat menjadi pegangan hidup atau pedoman hidup dan intelektual dengan ajaran-ajaran yang sehat dan tepat yang mampu menyelamatkan seseorang dari dorongan kecenderungan ke arah kesia-siaan dalam menjalani kehidupan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.